يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussan bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma hussan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila aishan wal ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر. Selanjutnya monggo sarang-sarang malih mau surat Fatihah dihususkan untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona, agar Allah cepat mengangkat virus ini dari khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Yang di luar suruh masuk, yang di luar suruh masuk. Masuk semuanya. Selanjutnya monggo sarang-sarang Fatihah kepada Imam Malik agar kita belajar Alfiyah ini diberi kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa
وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجازي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وفرال وله في درجات الآخرة. Selanjutnya kita sekarang masuk pada wahwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila. Wa taqtadi kemarin sudah selesai. Wahwa dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisabqin sebab mendahului. Khabar dari huwa adalah haizun memperoleh siapa Imam Ibnu Mu'ti. Memperoleh maf'ul bi dari haizun tafdila akan keutamaan. Mustaujibun serta berhak thana'iyya akan pujian saya al-jamila yang bagus atau yang indah. Wahwa dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisabaqin sebab mendahului adalah haizun memperoleh tafdila siapa Imam Ibnu Mu'ti tafdila akan keutamaan mustaujibun serta mendapatkan serta berhak thana'i akan pujian pujian saya al-jamila yang indah yang bagus. Lagi-lagi harus saya tegaskan, kalau seandainya kita sedang menganalisis teks, maka jangan lupa bahwa kita harus berangkat dari kalimah menuju i'rab dan kemudian langsung ditingkatkan pada jumlah. Jadi begini, ini isim fi'il atau huruf, begitu. Ini isim fi'il atau huruf dan seterusnya. Ya. Kita menganalisis wahwa. Waw di sini adalah huruf. Seperti yang kemarin ketika watak tadi. Waw adalah merupakan lafadz yang multi predikat. Ya. Kita mengenal ada yang kemudian disebut sebagai waw istiqnafiyah, ada yang disebut sebagai waw atof, ada yang disebut sebagai waw haliyah, ada yang disebut sebagai waw ma'iyah, ada yang disebut sebagai waw qasam. Banyak waw. Untuk analisis yang rigid, yang rinci, yang bagus, itu harus diketahui. Ya. Buku yang recommended untuk itu atau kitab yang recommended itu ya yang biasa yang kita baca itu adalah Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab. Ini recommended. Ya. Ada yang bawa? Coba. Ini diambilkan. Inilah. Ya, bukunya semacam ini. Ya. Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab. Ya, ini recommended untuk agar para pemula itu mengetahui bahwa waw itu banyak predikatnya. Ada yang disebut sebagai waw atof, ada yang disebut sebagai waw ibtidaiyah, ada yang disebut sebagai waw istiqnafiyah, ada yang disebut sebagai waw haliyah, ma'iyah, qasam, dan seterusnya. Ya, itu semacam itu. Dalam konteks wahwa, ini disebut sebagai waw apa? Inilah yang kemudian disebut sebagai waw istiqnafiyah. Istiqnafiyah. Begitu.
Apa waw isti'nafiyah itu? Waw isti'nafiyah itu adalah waw yang menjadi tanda bahwa kita memulai jumlah baru setelah menyelesaikan jumlah yang sebelumnya. Sudah tuntas, sudah tam. Kalau sudah mubtada diberi khabar, kalau fi'il diberi fa'il sudah. Juga kadang diberi maf'ul bih kalau kebetulan fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi. Setelah selesai itu, disempurnakan semuanya, kita mau membuat jumlah baru dan didahului oleh wawu. Itulah yang kemudian disebut sebagai wawu isti'nafiyah. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti. Bisa dikatakan ini sudah titik, sudah tam. Waw yang ada di sini disebut sebagai waw isti'nafiyah, sebagai pertanda bahwa kita mau membuat jumlah baru lagi, ya, karena jumlah yang sebelumnya itu sudah dianggap sebagai jumlah yang tam, sudah sempurna. Huwa di sini kalimat apa? Kalimat isim. Seperti yang sering saya katakan, ketika kemudian kita bertemu dengan kalimat isim, apakah itu masuk dalam kategori mabni atau mu'rab, nalar berpikir yang harus dikembangkan itu sama. Kira-kira apakah ini isim dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jar? Isim pasti memiliki salah satu dari hukum ini. Tidak mungkin isim itu tidak memiliki hukum rofa, nasab, atau jar. Salah satunya, tidak mungkin. Semua isim itu pasti memiliki salah satu dari hukum rofa, nasab, dan jar. Seperti yang sering saya tegaskan, bahwa ini sangat terbatas. Ilmu nahwu itu sudah ilmu yang mandek, sudah ilmu yang mati. Ya, tidak mungkin mengalami penambahan-penambahan. Ya. Kapan sebuah isim itu harus dibaca rofa? Ya karena termasuk dalam kategori marfu'atul asma. Ini diulang-ulang. Ngaji itu memang begitu. Kapan harus dibaca nasab? Karena ini termasuk dalam kategori mansubatul asma. Kapan harus dibaca jar? Karena ini termasuk dalam kategori majruratul asma. Marfu'atul asma sudah terbatas pada 7 itu, mansubatul asma terbatas pada 13 itu, majruratul asma itu terbatas pada majrurun bil idhafati, majrurun bi harfil jarri, majrurun bit tawabi. Ada 3 itu. Ya. Huwa itu termasuk yang mana? Yang marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang mana ini? Yang mubtada. Kenapa huwa kok kemudian ditentukan sebagai mubtada? Ya, karena ini adalah isim ma'rifat. Nah, ini lagi. Panjenengan kalau seandainya kepingin tahu bahwa ini adalah mubtada, konsep tentang mubtada bahwa dia adalah isim ma'rifat, itu harus dikuasai. Berarti materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum kita masuk pada mubtada khabar, itu adalah konsep ma'rifah nakirah. Harus paham. Apa saja isim ma'rifat? Kita ngerti isim dhamir, kita ngerti isim mausul, kita ngerti isim isyarah, kita ngerti isim alam, kita ngerti isim plus al, kita ngerti al-mudhaf ilal ma'rifah. Kalau seandainya murid-murid kita sudah paham tentang isim ma'rifat itu, maka ketika kita ajak untuk masuk pada kajian tentang mubtada khabar, insya Allah akan ada banyak kemudahan. Tapi kalau seandainya murid-murid kita tidak ngerti itu, ya sulit. Maka murid kita akan faham mungkin hanya sebatas contoh yang diberikan oleh Pak Guru saja, Pak Ustadz saja, tapi tidak bisa dikembangkan untuk yang lain. Itu. Karena huwa termasuk dalam kategori isim dhamir, ya. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat, kenyataannya jatuh di awal kalimat. Seperti yang saya katakan, di awal kalimat itu banyak. Jangan kemudian memahami di awal kalimat itu hanya ibtidaiyah dan isti'nafiyah. Di awal kalimat memungkinkan memang isti'nafiyah, ibtidaiyah, tapi memungkinkan juga mausuliyah, memungkinkan juga i'tiradiyah. Bahkan kita bisa tambah, ya. Dalam konteks tertentu ketika jumlah menjadi na'at juga memungkinkan na'atiyah. Ada juga haliyah. Realitas semacam itu memang ada, terjadi dalam teks. Itu semacam itu. Jadi di awal jumlah itu harus dikembangkan. Jangan hanya dibatasi bahwa yang namanya di awal jumlah sama sekali tidak didahului oleh jumlah atau kalimat yang lain. Gitu. Karena kenyataannya, huwa ini adalah merupakan isim dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Realitasnya ada di awal jumlah, maka dia ditentukan sebagai mubtada. Dan karena mubtada dia harus dibaca rofa. Tanda rofanya apa ini Ustaz? Kok dibaca huwa ini?
Ya. Kok nggak huwa ini? Semacam itu. Kok dibaca huwa ini? Tanda rofaknya apa? Dalam konteks inilah untuk para pemula, menurut saya penting untuk selalu ditegaskan bahwa konsep tentang anwa'ul i'rab, di mana i'rab itu dibagi menjadi 3, ada yang disebut sebagai lafzi, ada yang disebut sebagai takdiri, ada yang disebut sebagai mahalli, itu menjadi sangat penting untuk kemudian ditegaskan. Tidak semua hukum i'rab atau perubahan i'rab itu selalu dibuktikan dengan adanya tanda i'rab sebagaimana yang kita lihat misalnya dalam i'rab lafzi. Memungkinkan sebenarnya ada tanda i'rabnya yang karena alasan-alasan tertentu menjadi tanda i'rab itu tidak bisa muncul. Inilah yang kemudian disebut sebagai takdiri. Wilayahnya sudah ada ini. Kalau seandainya yang sedang kita hadapi adalah yang sedang kita i'rab adalah berupa isim mangkus. Kalau yang sedang kita i'rab berupa isim maqsur, yang sedang kita i'rab berupa al-mudhaf ila ya'il mutakallim misalnya, maka di situ pasti tidak akan ada tanda i'rab, tidak muncul, alamatnya itu tidak muncul. Secara umum begitu. Kenapa? Karena tanda i'rab memang tidak memungkinkan dimunculkan, alasannya adalah bisa jadi ta'adzur, bisa jadi thiqal. Semacam itu. Yang penting terus ditegaskan aja. Ya. Dalam konteks huwa ini termasuk yang mana ini? Yang mahalli. Kenapa kok yang mahalli? Karena yang sedang kita i'rabi adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang mabni. Ya kan? Begitu. Dalam konteks inilah kemudian memungkinkan untuk dikembangkan bahwa harokat yang kita temukan dalam sebuah teks itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai harokatul i'rab, ada yang disebut sebagai harokatul bina. Harokat itu ada 2. Ada yang disebut sebagai harokatul bina, ada yang disebut sebagai harokatul i'rab. Apa harokatul bina itu, Ustaz? Harokatul bina itu adalah harokat di mana dhammah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah rofa. Ya, fathah tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab. Kasroh tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Itu namanya harokatul bina. Fathah yang ada di sini tidak menunjukkan bahwa dia sedang dibaca nasab sebagaimana tanda nasab fathah itu. Karena apa? Karena di sini adalah harokatul bina. Kalau harokatul i'rab itu bagaimana, Ustaz? Kalau harokatul i'rab itu adalah dhammah menunjukkan bahwa dia itu adalah rafa. Fathah menunjukkan bahwa dia itu adalah nasab. Kemudian kasroh menunjukkan bahwa dia itu adalah jar. Dan ini masuknya pada wilayah kalimat yang mu'rab. Kalau ini wilayahnya adalah yang mabni. Huwa termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian fathah yang ada di sini tidaklah menunjukkan bahwa ini dibaca nasab. Fathah yang ada di sini adalah harokatul bina. Wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila. Wa huwa bisabaqin, wa huwa dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisabaqin, sebab mendahului, sebab masanya lebih dahulu dibandingkan dengan saya adalah khabar di sini adalah haizun, berhak untuk memperoleh tafdila, keutamaan. Jadi maf'ul bih di sini. Mustaujibun thana'iyal jamilah, tur di sini. Ya, serta menjadi khabar yang kedua di sini. Khabar itu boleh banyak, ada ta'addudul khabar namanya. Khabar itu boleh banyak. Istilah dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai ta'addudul khabar. Boleh banyak. Ini khabar pertama, ini khabar kedua. Itu semacam itu. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamilah. Perhatikan tentang makna huruf jar. Ba itu banyak fungsinya. Bisa jadi ba itu adalah merupakan sababiyah, seperti yang sebab. Sebab. Wa huwa bisabqin haizun, sebab mendahului adalah haizun, memperoleh tafdila, akan keutamaan. Perhatikan. Kemarin ketika kita membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada bab tentang takdim.
Ya. Dalam konteks wahwa bisabaqin haizun tafdila, jar majrur yang awalnya harus diakhirkan tapi dia didahulukan, itu juga dikomentari. Ya kan? Itu kan kalau seandainya kemudian dibahasakan yang lugas, yang biasa, itu harus jatuh setelah haizun. Karena yang namanya jar majrur itu pasti punya muta'allaq. Muta'allaqnya adalah haizun di sini. Ini adalah muta'allaq. Ini arahnya ini ke bisa bikin. Wa huwa haizun tafdila wa mustaujibun misalnya. Wa huwa haizun tafdila bisa bikin. Gitu kayak. Dia memperoleh keutamaan bisa bikin. Huwa mustaujidun thana'iyal jamila bisa bikin. Jadi bisa bikin itu harusnya jatuh setelah haizun. Bisa bikin itu harusnya jatuh setelah mustaujibun. Letak dan posisi bisa bikin ini, ya, yang dalam konteks umum kaidahnya at-taqdim itu adalah at-takhsis. At-taqdim itu adalah tahsir. Al-hasr. Akan ada terjadi perbedaan murad yang serius kalau seandainya bisa bikin ini memang fungsinya atau tujuannya memang takdim, bukan tujuannya adalah lil wazni. Karena ini konteksnya syair, karena konteksnya syair, maka memungkinkan yang harusnya akhir didahulukan, bukan karena untuk tujuan hasr, bukan tujuan hasr. Perhatikan. Ya. Kata-kata wahwa bisa bikin haizun tafdila, di mana mendahulukan bisa bikin dibandingkan dengan haizun, dibandingkan dengan mustaujibun, seharusnya yang namanya bisa bikin muta'allaqnya adalah haizun, muta'allaqnya adalah mustaujibun. Harusnya dia diakhirkan dari keduanya itu. Tapi ini didahulukan. Kalau seandainya tujuannya itu adalah memang benar-benar takdim, yang itu adalah hasr, maka kelebihan Ibnu Mu'ti dibandingkan dengan Imam Ibnu Malik, itu sebab senioritas saja. Ada kata-kata sajanya. Sebab senioritas saja, bukan yang lain. Dari aspek keilmuan, dari aspek keutamaan yang lain, itu tidak. Ini masalah takdim dan takhir. Ya kan? Jadi taqdimu ma haqquhu at-takhir, mendahulukan sesuatu yang dia haknya itu harus diakhirkan, itu adalah lil faidah. Faidahnya diantaranya adalah hasr. Hanyalah sampai ya di dalam apa namanya? Khudori, di dalam Ibnu Hamdun, itu dikomentari. Kalau seandainya kemudian ini memang benar-benar bukan lil wazni, bukan karena wazan, paham ya? Karena wazan, ini kan namanya syair. Syair itu kan yang awal didahulukan, yang apa namanya? Yang akhir didahulukan, yang harusnya didahulukan diakhirkan. Itu karena untuk sajaknya biar enak. Iramanya biar enak, begitu saja. Tapi kalau seandainya tujuannya takdim, ya, ini lebih, gambarannya, lebih pada pelecehan dibandingkan dengan penyanjungan. Diperhatikan itu. Gara-gara takhir dan takdim, akan ada kesimpulan seperti itu, sehingga di dalam Ibnu Hamdun dikatakan, ini adalah lil wazni, la lil hasri. Ada komentar itu. Karena kalau seandainya lil hasri, wa huwa aqrabu lidzammi. Ini sifatnya pelecehan kalau seandainya seperti itu. Bayangkan itu. Ini hati-hati panjenengan, utamanya yang dari kalangan sastra misalnya. Pengakhiran dan pendahuluan itu lil fawaid. Ya. Ada perbedaan serius antara nasta'inu bihi dan wabihi nasta'inu. Ada perbedaan serius antara nasta'inu bihi dengan wabihi nasta'inu.
mendahulukan sesuatu yang awalnya berhak diakhirkan, itu faedahnya diantaranya adalah hasr. Kalau seandainya ini diberlakukan hasr, ini akan serius. Maka apa? Yang menjadi keunggulan dari Imam Ibnu Mu'ti tidak lebih hanya sekedar senioritas saja, bukan yang lain. Dari aspek ilmu dia kalah, dari aspek yang lain dia kalah. Kalau seandainya kata-kata bisabqin itu memang benar-benar tujuannya adalah taqdim yang lil hasr, bukan yang lil wazni. Ada lil wazni, ada lil hasri. Ini gara-gara mendahulukan. Ya kemarin kan ketika kita berbicara tentang i'rabul Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok tidak na'buduka wa nasta'inuka? Kok tidak na'buduka wa nasta'inuka? Kan susunan jumlah fi'liyah itu biasa, fi'il, fa'il, maf'ul bi. Kok justru ini maf'ul bi, fi'il, fa'il? Misalnya begitu. Ya, jadi takdim diperhatikan, kata-kata bisa begini itu sampean garis bawahi. Ini jadi pertanyaan bisa. Bisa begini itu lil wazni apa lil hasri? Kalau seandainya lil wazni, maka dia berhak untuk kemudian haizun tafdila. Dan juga mustaujibun thana'iyal jamila. Karena lil wazni, senioritas itu, ya, senioritas ini lil wazni saja agar enak gitu ya. Gitu. Tapi kalau seandainya kemudian ini memang hasr itu pembatasan. Aspek yang lain kalah semua. Imam Ibnu Malik itu memang menang semua dari Imam Ibnu Malik, dari Imam Ibnu Mu'ti. Yang kalah itu satu, bisa bikin saja. Itu lil hasr namanya. Kenapa wacana ini kok muncul? Karena terjadilah yang namanya taqdimuma haqquhu at-ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya dia berhak untuk kemudian diakhirkan, dan itu ternyata secara serius dikomentari oleh para ulama. Ya, diperhatikan itu. Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Kalau seandainya di situ adalah lil wazni, nggak ada masalah. Akhirnya Imam Ibnu Mu'ti haizun tafdila, dia berhak untuk memperoleh keutamaan dan juga mustaujibun thana'iyal jamila. Kalau seandainya dia hanya aspek senioritas, dari aspek ilmu, dari aspek wawasan, dari aspek yang lain, memang kalah memang. Tidak lebih dari hanya sekedar senioritas saja. Ya harusnya itu lebih banyak mengarah kepada pelecehan. Silahkan dilihat di dalam Ibnu Hamdun, penjelasan semacam ini, dibandingkan dengan tafdil. Itu gara-gara as-sabaqu. Gara-gara kata-kata bisabqin, yang dia harusnya kata-katanya itu wa huwa haizun tafdila bisa bikin, wa huwa mustaujibun thana'iyal jamil bisa bikin. Itu semacam itu, ya. Jadi takdim di sini bukan memiliki fungsi hasr tapi lil wazni. Paham ya lil wazni? Lil wazni itu karena beliaunya sedang membuat bed yang di situ itu untuk kemudian dibolak-balik. Ya, itu agak berat kalau seandainya kemudian, ya apa caranya kalau seandainya haizunnya, nanti apa bisa sama antara ini dan ini kan sama-sama lanya, itu kan begitu kan? Itu namanya lil wazni, itu namanya lil wazni, karena wazan. Oke, ya begitu. Wa bisa bikin bareng-bareng. Wa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamilah. Saya tegaskan di sini bahwa bisa bikin didahulukan, takdim di situ adalah lil wazni la lil hasri. Ditulis itu. Lil wazni la lil hasri. Itu adalah karena wazan, bukan karena pembatasan. Ya. Kalau karena wazan berarti ada sisi-sisi yang lain di samping senioritas yang diakui oleh Imam Ibnu Malik yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan menjadi keunggulan Ibnu Mu'ti dibandingkan dengan Ibnu Malik. Bisa jadi karena ilmunya memang kalah, wawasannya memang bisa jadi dari yang lain.
Itu semacam itu. Ya. Kemudian, huwa itu adalah mubtada. Karena mubtada dia butuh khabar. Seperti yang sering saya katakan, khabar itu boleh terjadi dari apa saja. Wa huwa, dan bermula Imam Ibnu Mu'ti adalah bisa bikin. Apa maksudnya? Jarun wa majrurun memungkinkan ditentukan sebagai khabar. Akan tetapi substansi dari khabar ketika kemudian kita sedang melakukan coba salah untuk menentukan khabar, kata kuncinya adalah apakah dia memiliki fungsi ini atau tidak. Mutimul faidah apa tidak. Kalau seandainya diberi kata-kata adalah itu cocok apa enggak? Kalau sebagaimana pembacaan yang tadi di mana haizun ditentukan sebagai khabar, itu cocok. Wahua, dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisa bikin sebab dia senior adalah haizun berhak untuk kemudian memperoleh tafdilah keutamaan. Adalahnya cocok di sini. Karena itulah kemudian haizun ditentukan sebagai khabar. Karena haizun ditentukan sebagai khabar, maka dia harus dibaca rafa. Karena khabarnya mubtada. Khabar itu memang banyak. Ada khabarnya mubtada, ada khabarnya inna, ada khabarnya kana. Ini adalah khabarnya mubtada. Karena khabarnya mubtada, maka dia harus dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian ditentukan atau bacaannya adalah haizun, bukan haizin, bukan haizan. Tentang haizun sekarang. Ya. Saya berusaha untuk kemudian memfasilitasi sampean untuk kemudian berpikir yang lain. Ini tentang i'lal. Haizun sama dengan fa'iqun. Sama dengan itu. Ya kan? Gitu. Ini asalnya, ini kan dari hawaza. Haza itu hawaza. Kalau seandainya diikutkan pada wazan fa'ilun, harusnya adalah hawizun. Ya, ini kalau seandainya diikutkan pada wazan fa'ilun adalah fawikun. Tapi kemudian ditulis fa'ikun. Ya kan? Begitu. Bagaimana kaidahnya? Dikatakan kaidahnya adalah idza waqa'atil wawu wal ya'u. Apabila ada waw atau ya. Waqa'atnya itu adalah ba'da alifin zaidatin, setelah alif zaidah. Ubdilata hamzatan. Maka waw atau ya itu harus diganti dengan menggunakan hamzah. Yang asalnya ini hawizun, fawikun menjadi. Syaratnya apa? Antakuna ainan, ya, ainan fismi fa'ilin. Dalam konteks ini harus dia jatuhnya itu pada waktu ain fi'il setelah pada saat isim fa'il. Haizun adalah mengikuti wazan fa'ilun, ini adalah isim fa'il. Ya. Wa tarafan fi masdarin, dan dia jatuh paling pucuk dalam konteks masdar. Inilah kemudian asalnya adalah kisawun menjadi kisaun, asalnya adalah binayun menjadi binaun. Dalam bahasa Arab ada realitas, kadang-kadang hamzah berubah menjadi alif. Ya. Kadang-kadang justru waw iya berubah menjadi hamzah. Ya. Begitu. Kalau seandainya misalnya sampean itu ditanya misalnya amana, asalnya apa itu? Mana. Yu'minu imanan. Asalnya adalah imanan. Itu adalah tugas i'lal. Salah satu dalam konteks haizun ini, kenapa kok kemudian itu berasal dari apa? Haza yahuzu. Haza yahuzu. Jadi kalau seandainya mengikuti wazan fa'ilun, hawizun, kenapa wawunya di situ kok kemudian berubah menjadi hamzah? Lebih disebabkan karena waw itu jatuh setelah alif zaidah. Ba'da alifin zaidatin. Kalau jatuh setelah alif zaidah, ubdilata hamzatan, harus diganti dengan hamzah, tapi syaratnya adalah
harus dia kondisinya adalah pada waktu isim fa'il, atau torofan fi masdarin, atau dia itu adalah jatuh paling pojok, paling pucuk dalam konteks masdar. Inilah asal-asalan kisawun menjadi kisaun, binayun menjadi binaun. Ya, kita sudah selesaikan. Kenapa kok kemudian fa'ikun, kok tidak fawikun? Padahal faqayafuku, mengungguli artinya itu. Haza yahuzu, artinya memperoleh. Asalnya itu kan waw. Kenapa kok kemudian berubah menjadi hamzah? Waw atau iya memungkinkan untuk kemudian berubah menjadi hamzah, lebih disebabkan karena dia jatuh setelah alif zaidah. Lebih disebabkan karena dia jatuh setelah alif zaidah. Kok tahu kalau alif zaidah? Ya, ini kan alif nyelonong ini. Ya kan? Ini kan asalnya hak wauza. Hak wauza, hak wauza. Ini kan asalnya fa wauqaf. Fa wauqaf. Ini berarti zaidah. Zaidah itu adalah bukan merupakan huruf asli, apakah itu fa fiil, ain fiil atau lam fiil. Ini kan berarti nyelonong ini, zaidah ini. Alif wazan ini. Itu semacam itu. Apabila ada waw, ada dalam isim fa'il, boleh dalam masdar di pucuk dia, ya. Itu jatuhnya setelah alif zaidah, maka dia harus diganti dengan hamzah sehingga hawizun akhirnya menjadi haizun. Hawizun akhirnya menjadi haizun. Hawizun haizun. Sayirun menjadi sairun dan seterusnya. Ya, begitu. Ayo lagi-lagi sekarang. Wa huwa bisabin bareng. Wa huwa bisabaqin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Tafdila jadi apa di situ Ustaz? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari haizun. Haizun kan isim. Kok kemudian punya maf'ul bih? Ya, diperhatikan. Tafdilah jadi apa? Jadi maf'ul bih. Yang punya maf'ul bih awalnya adalah fi'il. Haizun kan jelas-jelas ditanwin di situ. Kok kemudian ditentukan atau dia memiliki maf'ul bih? Inilah yang kemudian membentuk sebuah konsep yang kemarin kita singgung sebentar atau sedikit, dan ini terus akan kita singgung sejalan dengan munculnya di dalam sebuah teks. Bahwa ada konsep al-asma' al-amilah amalal fi'li. Ada konsep ini. Isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalannya fi'il. Asumsi dasarnya bagaimana? Asumsi dasarnya adalah yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ulun bihi. Asumsi dasarnya itu adalah fi'il. Sehingga benar kalau seandainya orang bertanya, kira-kira ini fa'il dari fi'il yang mana? Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu benar pertanyaan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya yang punya fa'il memang fi'il. Yang punya naibul fa'il memang fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Dalam tataran selanjutnya ternyata ada isim. Kok punya fa'il? Ada isim punya naibul fa'il. Ada isim punya maf'ul bih. Padahal awalnya yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Ketika ada isim punya fa'il, ada isim punya naibul fa'il, ada isim punya maf'ul bih, maka isim ini diserupakan dengan fi'il. Maka isim itu dianggap beramal sebagaimana pengamalannya fi'il, yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-asma' al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Sehingga isim itu ketika memenuhi persyaratan memungkinkan punya fa'il, ketika memenuhi persyaratan memungkinkan punya naibul fa'il, memungkinkan juga punya maf'ul bih. Di mana ini secara umum ada dua ini. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat, ada yang masuk dalam kategori masdar. Kenapa kok kemudian dibedakan? Karena memang di sini itu adalah persyaratannya berbeda. Seperti yang kemarin itu. Bersama-sama sekarang wawaliyas dulu. Wawaliyas istifhaman au harfa nida au nafyan au jasifatan au musnada. Kalau yang masdar sekarang
fi'lihi al-masdara al-hiq fil amal mudhafan au mujarradan au ma'al in kana fi'lun ma'an au ma yahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Ada persyaratan berbeda antara isim sifat dengan masdar. Kalau isim sifat itu harus didahului oleh wawal istifhaman, harus didahului oleh istifham dulu. Wawal istifhaman au harfan nida, huruf nida, au nafyan atau didahului oleh nafi, au jasifatan atau menjadi naat, au musnada atau menjadi musnad. Ini yang menjadi musnad ini. Khabar maksudnya. Itu semacam itu. Tapi kalau masdar secara umum, nazam yang tadi kita bacakan itu disimpulkan bahwa masdar memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fiilnya ketika posisinya memungkinkan digantikan oleh masdar muawwal. Ketika posisinya bisa digantikan an dan fiil atau ma dan fiil. Itu namanya masdar muawwal. In kana fi'lun ma'a an au ma yahul mahallahu wal ismi masdarin amal. Haizun adalah merupakan isim sifat. Yang mana ini? Isim fa'il. Kenapa kok disebut sebagai isim fa'il? Karena ini mengikuti wazan fa'ilun. Haizun, fa'ilun. Memungkinkan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya ketika memenuhi persyaratan. Apakah ini memenuhi persyaratan? Persyaratan ketika isim sifat, dalam konteks ini juga termasuk dalam kategori isim fa'il. Itu ketika memenuhi persyaratan wawali istifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Di sini au musnada, khabar di sini. Karena ini termasuk dalam kategori yang bisa beramal. Sekarang kita lihat haizun, kalau kita lacak itu artinya memperoleh. Memperoleh itu adalah muta'addi. Karena demikian berhak untuk kemudian punya maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah tafdila, menjadi maf'ul bih di sini. Wahwa, dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisa bikin sebab senioritas adalah haizun, berhak untuk kemudian memperoleh tafdila, akan keutamaan. Ya, mustaujibun, serta berhak sanai, akan. Nah, ini sama dengan ini. Bareng-bareng istaujaba sekarang. Istaujaba yastaujibu istijaban wa mustaujaban. Fahuwa mustaujibun wa dhaka mustaujabun. Istaujib la tastaujib. Mustaujabun mustaujabun. Mustaujibun itu sama. Dia adalah isim fa'il dari istaujaba. Fahuwa mustaujibun. Dan ketika memenuhi persyaratan wawali istifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada, maka dia juga berhak untuk kemudian dijadikan atau berhak untuk beramal sebagaimana fiilnya, yang kalau seandainya kita lacak ternyata fiilnya berasal dari fiil muta'addi, itu memungkinkan punya maf'ul bih. Haizun adalah berasal dari fi'il muta'addi. Mustaujibun adalah merupakan atau berasal dari fi'il muta'addi karena beramal sama persis dengan fi'il muta'addi, dalam artian dia juga butuh maf'ul bih. Wahwa, dan bermula Imam Ibnu Mu'ti bisa bikin sebab senioritas adalah haizun, berhak untuk kemudian memperoleh maf'ul bih. Siapa Ibnu Mu'ti? Maksudnya tafdila, akan pengutamaan atau keutamaan. Mustaujibun, serta berhak sanai, akan pujian saya, al-jamila, yang indah, yang bagus. Ya, itu diperhatikan. Ya, haizun di situ beramal sebagaimana fiilnya, tafdila di situ adalah menjadi maf'ulun bihi dari haizun yang beramal sebagaimana fiil muta'addi. Gitu. Mustaujibun thana'iyal jamila. Mustaujibun thana'iyal jamila. Di sini diperhatikan, tadi saya sudah menyebutkan ta'addudul khabar. Ini adalah khabar yang kesekian dari wahwa. Wahwa bisabkin haizun tafdila. Wahwa bisabkin mustaujibun thana'i al jamila. Thana'i al jamila. Thana'i al jamila. Ya, itu semacam itu. Ya. Sehingga sana'i juga sama persis dengan haizun, menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Ya.
Sana'i itu adalah susunan idhofah. Sana'i itu adalah susunan idhofah. Sana itu adalah merupakan mudhaf. Ya mutakallim itu adalah mudhafun ilaihi. Perhatikan, ya mutakallim itu isim dhamir. Jangan sampai menganggap itu adalah huruf. Sana'i itu adalah susunan idhofah. Ya. Sana'i ini berasal dari sana sebagai mudhaf. Ya mutakallim di sini, ya di sini adalah mudhafun ilaihi. Perhatikan, ya di sini adalah isim. Isimnya namanya isim dhamir. Diperhatikan, ini isim. Jangan dianggap huruf. Sana'i, saya. Ya. Pujian saya. Ya. Karena ini masuk dalam kategori al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini masuk dalam kategori al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya, mutakallim. Maka dari aspek i'rab ia masuk dalam wilayah yang takdiri. Sehingga meskipun misalnya di sini jadi maf'ul bih, kenapa ini Ustadz kok dibaca kasroh? Kok sana'i? Kok tidak sana'a? Kok sana'i? Ya mutakallim selalu menuntut kalimah yang memasukinya atau huruf yang memasukinya yang bergandeng langsung untuk dibaca kasroh. Jadi kalau di situ ada ya mutakallim pasti kasroh. Ya. Pasti kasroh. Meskipun masuk pada fiil. Meskipun paduk masuk pada fiil. Misalnya begitu. Ya. Jadi ya mutakallim itu menuntut untuk huruf yang mendampingi langsung itu adalah kasroh. Ya. Sampai kalau seandainya ya mutakallim ini kemudian masuk pada kalimat fiil, di mana ini juga tetap tidak mau tidak, meskipun kasroh itu adalah larangan masuk pada fiil, tetap harus dikasroh. Dalam konteks inilah kemudian muncullah konsep nunul wiqayah. Nun yang berhak atau yang berfungsi untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan kalimat fi'il atau fi'il itu hurufnya di kasroh, huruf akhirnya. Sehingga bukan dorobi, tapi dorobani. Kalau dalam bahasa orang sekarang, nun wiqayah itu adalah win-win solution. Ya. Solusi sama-sama menang. Ya. Kepentingan dari fi'il itu kemudian tidak dikasroh, itu ada. Tidak dorobi, menjadi doroba tetap. Kepentingan ya mutakalim selalu menuntut huruf yang memasukinya untuk kasroh, itu tetap dipenuhi. Itu namanya win-win solution. Akhirnya menjadi dorobani, bukan dorobi. Dorobani. Itu begitu. Ya, sana'i meskipun berkedudukan nasab tapi dia akan dikasroh. Sana'i. Itu semacam itu. Sana'i. Kemudian kok dibaca kasroh fathah ini Ustaz? Sana'iyya. Perhatikan, di dalam Al-Quran banyak ya yang kemudian kita simpulkan. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak kita simpulkan, misalnya bahwa ada beberapa yang terkenal, misalnya kul innama harrama, terus rabbiyal fawahisha. Rabbiyal fawahisha. Rabbiyal. Ya. Misalnya, yaqulu rabbiyallahu. Apa maksudnya itu Ustaz? Ya mutakallim itu bagaimana cara mengharokatinya tidak harus disukun. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara mengharokati ya mutakallim tidak harus disukun. Tidak harus wajib ya rabbi, tidak. Tidak harus wajib
Tsanai, ya-nya harus sukun, itu tidak. Ya mutakallim memungkinkan untuk kemudian di fathah, lebih-lebih apabila dia bersambung dengan lafadz yang ada alnya selanjutnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Qul, katakanlah, innama, hanya saja, ya, harrama, mengharamkan, rabbiya. Siapa yang mengharamkan? Tuhanku. Rabbi wal fawahisha, akan al fawahis, hal-hal yang jelek. Ya, begitu. Jadi bagaimana cara mengharokati ya mutakallim? Saya ulangi lagi, ya mutakallim, cara mengharokatinya, ya mutakallim, yaul mutakallim, cara mengharokatinya itu tidak harus selalu disukun, tapi memungkinkan untuk kemudian di fathah. Lebih-lebih apa? Apabila yang jatuh sesudahnya itu adalah plus al, ada alnya. Al-jamila adalah ada alnya, memungkinkan untuk mustaujibun tsana'iyal jamila. Apalagi itu diwasol, tsana'iyal jamila, apalagi diwasol, tsana'i al-jamila, tsana'iyal jamila, al-jamila di sini menjadi naat. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai naat? Karena al-jamil adalah merupakan isim sifat, sifatun musyabbahatun bismil fa'il, tsana'i al-jamila, yang alif yang ada di sini disebut sebagai aliful itlaq, ya, aliful itlaq atau aliful isba. Ini sudah kita bahas di awal itu, ya. Jadi seperti itu, ya, analisis tentang wa huwa bisabqin haizun tafdilah mustaujibun tsana'iyal jamila. Dibaca ulang dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun tsana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wafira liwalahu fi darajatil akhirah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.